Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan mempresentasikan UAS proses bisnis. Dan pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Akmal Dimas dengan NIM 204. Yang kedua ada Sulistiawati dengan NIM 007. Yang ketiga ada Tim Pratiwi dengan NIM 112. Yang keempat ada Nesya Zahra dengan NIM 222. Dan yang terakhir itu Seri Clarissa dengan NIM 169. Dan pembahasan pertama itu latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, sebuah perusahaan dalam personalisasinya membutuhkan suatu strategi bisnis yang dapat mendukung aktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan maupun dapat memberikan kekuatan bagi perusahaan dalam persaingannya dengan perusahaan lain yang sejenis. Tidak hanya itu, perusahaan juga dituntut untuk terus meningkatkan keunggulan kompetitif mereka agar dapat bertahan dan berkembang di pasar. Dalam jurnal ini, kami akan mengkaji pentingnya analisis value chain dalam upaya peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan. Dan di sini kami akan membahas tentang konsep-konsep dasar analisis value chain, manfaat yang dapat diperoleh dari analisis, serta langkah-langkah implementasinya. Pada jurnal satu ini yaitu analisis value chain dalam upaya peningkatan competitive advantage. Yang tujuannya itu adalah membahas pentingnya analisis value chain dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, menganalisis manfaat yang dapat diperoleh dari analisis value chain, dan membahas langkah-langkah implementasi analisis value chain. Di peluang peningkatan value chain ini, untuk mengidentifikasikan value chain, ada beberapa area potensial yang dapat dieksplorasi, yaitu evaluasi pengadaan bahan baku, mencari alternatif pemasok, dan melakukan negosiasi. Dari pengembangan peningkatan value chain ini juga dapat melalui upaya pemasaran dan penjualan yang lebih efektif, di antaranya analisis pasar, segmentasi pelanggan, dan strategi pemasaran. Penggunaan teknologi digitalnya seperti media sosial, pemasaran konten, dan personalisasi. Untuk jurnal kedua yaitu analisis value chain, studi kasus pada PT Intan Pariwara Klaten. PT Intan Pariwara bergerak dalam bidang penerbitan dan pencetakan buku pelajaran dan buku umum berskala nasional, membutuhkan suatu strategi, baik itu strategi bisnis maupun strategi sistem informasi untuk mendukung aktivitasnya yang dipetakan dalam analisis value chain atau rantai nilai. Selanjutnya adalah konsep dasar sistem informasi pada PT Intan Pariwara. Yang pertama di sini ada manfaat sistem informasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan pada organisasi. Lalu yang kedua, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Selanjutnya, hubungan antara strategi bisnis, sistem informasi, dan teknologi informasi. Strategi bisnis yang diterapkan oleh sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasi. Karena dengan adanya perkembangan atau kemajuan sistem informasi dan teknologi informasi, maka perusahaan tersebut dapat memanfaatkannya untuk mendukung strategi bisnisnya. Yang ketiga ada model rantai nilai atau value chain. Dalam model rantai nilai atau value chain itu ada 2 aktivitas besar, yaitu 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. Aktivitas utama terdiri dari yang pertama, inbound logistik, operasi, outbound logistik, dan pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir layanan konsumen. Sedangkan aktivitas pendukung itu terdiri dari infrastruktur perusahaan, manajemen, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, pelatihan, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Yang terakhir, matriks McFarland.
Matriks McFarlane ini digunakan untuk menyusun portofolio aplikasi berdasarkan prioritas dari masing-masing aplikasi, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut. Selanjutnya, analisis value chain. Yang pertama, pada proses bisnis, aktivitas dimulai dengan penerimaan naskah dari penulis, kemudian dilakukan proses editing naskah. Proses selanjutnya, bagian desain lalu dilanjutkan dengan menyerahkan file naskah siap cetak ke pihak percetakan. Yang kedua, pada perangkat lunak, PT Intan Pariwara menggunakan software-software yang dibuat sendiri oleh staf untuk mendukung kegiatan operasional. Yang terakhir, portofolio aplikasi saat ini dapat dipetakan ke matriks McFarlane untuk disusun berdasarkan prioritas dari masing-masing aplikasi, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan aplikasi-aplikasi tersebut. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.